Sebenarnya bukan karena tidak ada teknologi, itu perlu saya klarifikasi. Untuk sampai ke teknologi ya, misalnya alat teknologi, alat apa, itu ya menurut saya itu bagian yang kedua ya. Tapi yang paling penting adalah human resource, sumber daya manusianya. Ini paling penting sebelum ke teknologi. Jadi manusianya dibangun dulu, pendidikannya diperbagus dulu, pengetahuannya diperluas dulu, ya ilmu pengetahuannya disiapkan kepada generasi kita di Indonesia ya, ataupun secara khusus di desa misalnya. Ya harus matang. Setelah pembangunan sumber daya manusia lengkap, maka manusia dengan sendirinya akan kreatif. Ketika dia mendapatkan banyak pelajaran, kursus, pelatihan, apakah itu di lembaga sekolah ataupun di lembaga yang lain, kecenderungan kita manusia itu untuk kreatif itu sangat mungkin. Bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Nah, ketika konteksnya adalah pertanian, dia bisa menguasai dunia pertaniannya sendiri. Karena apa? Ada keinginan untuk belajar. Oke, kita sepakat bertani dengan hazanah local wisdom, kearifan lokal. Itu turun temurun. Tetapi kan ini butuh diupdate. Sekarang kan apa ya? Bertani dengan ilmu itu penting. Sehingga ya dia ngerti. Saya bertani cabai begini. Pertama tentang identitas tanahnya, tanah apa, cocok enggak dengan cabai, apakah cabai itu cocok untuk yang apa istilah tegalan atau di sawah. Itu kan ilmu, meskipun memang dalam tradisi turun temurun yang namanya local wisdom itu sudah ada, tetapi tidak salah dan memang harus diperdalam dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kenapa ya tadi ada istilahnya gengsi ya Pak, anak-anak di sini, anak-anak muda khususnya tidak mau bertani karena gengsi. Terus juga alasan perantauan lain misalnya apa, selain gengsi tadi, karena bertani tapi hasilnya tidak seberapa. Nah ini memang sudah sistemik, teman-teman sekalian, ini sistemik, ini tidak bisa menjadi klaim sepihak, ini sistemik. Apa yang saya bahas di Indonesia secara umum, dukungan dan apa keberpihakan terhadap dunia pertanian itu sangat minim. Ini memang kritik, ini ya kritik kepada pengelola negara, kepada pemerintah tentu saja. Jadi taruhlah gampangnya misalnya kayak cabai misalnya ya apa, atau misalnya tembakau ya, mending jadi mayoritas kalau musim panas di sini. Kenapa tembakau harganya tidak bisa tetap murah misalnya. Ini informasi penting untuk di ini. Pemerintah Sumeneb ataupun kayak Pamekasan misalnya kan menentukan tuh ini harga minimal tembakau dijualnya. Kalau nggak salah sekitar 45. Kalau dihitung secara logika matematis itu rugi masyarakat. Coba kita hitung gini. Tapi nanti kalau misalnya mau lebih serius gitu. Tapi ini perlu taruhlah misalnya pemerintah daerah Sumeneb ataupun Makassar, karena yang jadi sentra tembakau paling banyak misalnya musim ini misalnya ya, mematok minimal 45 misalnya 45.000 per kilo misalnya. Coba hitung, dan nggak mungkin kalau mematok 45.000 paling tinggi paling cuma 50, dan jarang sekali kan harga tembakau sampai 50.000 di sini. Ada beberapa memang kecuali tembakau yang bagus. Coba hitung pembiayaan pertanian tembakau yang kira-kira sekitar 4 bulan. Hitung berapa lama petani bekerja. Hitung dengan uang. Taruhlah misalnya kalau 4 bulan terlalu lama, 3 bulan saja. Hitung perharinya berapa dia biayanya. Itu satu, manusia yang bekerja. Kedua, modal-modalnya, beli belta, beli bibit pupuk segala macam, hitung semua. Ketiga, tanahnya juga hitung juga. Meskipun punya kita, punya petani, itu harus dihitung juga. Tanah misalnya 1 hektar, itu kalau disewa dalam kemampuan di sini itu berapa? Nah, kalkulasikan semua itu, kemudian hitung. Ketika dikalkulasi semua modal ini,
diproduksi nanti sampai sampai final, sampai terakhir, itu layaknya berapa pergi? Kalau tidak salah itu sekitar 70.000. Dan kenapa murah? Nah, ini soal keberpihakan tadi, soal dukungan. Nah ini umum, ini fenomena umum bagi petani gitu di dunia mana, di daerah manapun. Jadi sektor yang pertanian menjadi sektor yang terlalaikan. Makanya ini sudah jadi rahasia umum, beras selalu impor. Padahal kalau misalnya mau menggunakan, memakai betul-betul mau memperhatikan aspek ini, beras saya kira kok saya belum ragu ya, belum istilahnya, saya tidak ragu ya, saya tidak ragu Indonesia itu tidak cukup kebutuhan berasnya, tapi dengan catatan ya, dengan catatan dikelola, disupport, difasilitasi secara baik masyarakatnya. Karena apa? Ya daerah kita daerah pertanian agraris kayak gini ya bisa tumbuh beras dengan. Tapi kan masalahnya ya keberpihakan itu tidak ada. Nah, ini fenomena itu juga sangat umum di sini. Karena apa? Karena keterbatasan pengelola istilahnya ya, bentuk-bentuk bentuk pertanian di sini. Misalnya apa saja yang bisa ditanam di sini misalnya. Ya mulai dari jagung, kedelai, cabai, padi, tembakau, apa lagi misalnya. Ini kan terbatas sebenarnya. Karena ini kalau Madura kan kita tahu sendiri, ini kan daerah-daerah kapur ya, tanah kapur dan panas kan. Jadi tidak seenaknya kayak di Jawa misalnya bisa palawija dengan menanam palawija dengan sangat bagus gitu. Itu beda gitu. Di tengah keterbatasan cocok tanam seperti ini gitu. Terus kemudian juga dukungan terhadap harga jagung segala macam juga seenaknya sendiri, ada banyak mafia, misalnya tembakau yang disebutkan tadi, banyak mafia di sana sini, harga menjadi murah dan tidak. Ya secara pilihan rasional ya nggak mau. Masa lama-lama di sawah sama tegalan kulitnya hitam. Sebenarnya kalau soal kulit hitam itu hanya soal mental saja yang lemah. Saya saja kulit hitam nggak ada masalah gitu ya. Ini soal mental loh itu, bukan soal ini. Saya senang dengan colorful itu, saya senang. Jadi manusia berwarna itu saya senang. Itu memang sudah ras kami di sini. Nah, misalnya anak-anak muda sekarang hanya pingin putih terus ya suruh operasi aja jadi orang Korea atau jadi orang Barat sana. Itu kesalahan mendasar itu. Kita nggak pernah pede dengan kulit kayak gini. Ini persoalan mental saja kalau ini. Saya sebagai manusia yang sudah seusia parubaya begini bangga dengan kulit berwarna. Ya, tapi persoalan saya tidak menjadi petani hanya karena nasib aja yang berbeda dan jalan saya saja yang berbeda. Sebenarnya saya nggak, misalnya kenapa ada pertanyaan, kenapa kalau kayak gitu masnya kok nggak jadi petani aja misalnya. Ya ini kalau ada pertanyaan begitu, ini soal nasib saja. Karena saya menyukai sesuatu yang lain dan kemudian kesukaan saya itu mengantarkan ke dunia kerja saya, nah itu saja gitu ya. Nah, dari penjelasan Dimasnya tadi tentang orang-orang desa yang banyak merantau. Nah, dari orang-orang desa yang sudah merantau tersebut, kenapa masih belum berhasil? Artinya, yang saya lihat juga itu ketika misalnya ada orang yang merantau ke Saudi Arabia atau ke Malaysia dan pulangnya itu tidak bawa apa-apa, bahkan ketika pulang itu sama seperti orang pada biasanya, masih bertani, terus rumahnya juga gak terlalu bagus. Terus mungkin kalau misalnya orang kaya kan bisa beli mobil dan lain sebagainya, itu nggak ada. Tetap seperti orang-orang yang nggak merantau kayak gitu. Intinya nggak berhasil. Itu kenapa gitu? Ini pertanyaan agak rumit ya sedikit ya, ketika kenapa tidak berhasil gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau dilacak itu bisa dipahami. Ya. Sekali lagi, ini terkait dengan life skill, dengan human resource, dengan SDM, dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini general ya, umum ya. Terkait dengan pengetahuan, emosional dan mental, pengelolaan hidup. Itu human, bagaimana manusia itu mengelola dirinya. Nah, ini butuh seni dan pengetahuan gitu. Kenapa itu bisa gagal? Ya, tapi tidak semuanya juga ya. Tapi ada beberapa alasan yang mungkin bisa dilihat. Gagal di sini dalam artian kayak apa misalnya. Tapi kalau secara umum kan setidaknya kalau kerja di Arab Saudi khususnya ya,
Saudi dan mungkin daerah-daerah lain, kecuali Malaysia ya. Kalau Malaysia agak relatif memang banyak yang cuma ilegal, jadi banyak masalah. Tapi kalau yang dari di perantauan di Saudi kan dia bisa sampai bangun rumah kan misalnya. Ya mungkin motivasinya cukup di situ karena rumahnya sudah mau rusak atau mau rubuh misalnya. Itu banyak juga ada beberapa motivasi kayak gitu. Aduh, rumah sudah jelek gini, mau bangun tidak ada uang, simpanan apa nunggu panen juga tidak cukup misalnya. Sehingga jalan pintasnya perantauan ke luar negeri. Nah, itu nanti cukup rumahnya selesai kadang pulang. Ada yang memang agak lama misalnya. Itu jadi tidak sampai kepikiran, apalagi di sini kepikiran beli mobil apa, itu bukan ini. Bukan cita-cita mereka, tapi mungkin anak muda selanjutnya ini bisa saja terjadi gitu. Anak muda yang nanti usia kamu di bawahnya lagi yang mau merantau ke Arab Saudi, ya pikirannya sudah beda. Saya mau beli mobil dengan cara begitu. Tapi ya itu, ketika life skillnya terbatas, ini ada efeknya sangat sangat umum efeknya. Ini banyak terjadi beberapa. Ada banyak yang kerja dengan rajin di luar negeri, tetapi kemudian karena orang ini ya kalau kemudian pakai bahasa yang agak ini lugu misalnya, orang tua ini ya, lugu tidak terlalu ini, uangnya itu disimpenin ke keluarganya, tetapi keluarganya ini juga orang yang tidak beres kalau kita bilang begitu. Dia tidak bisa nyimpen uang, tidak jujur, uangnya dihabisin, itu banyak terjadi. Sehingga ketika pulang ke sini ya taruhlah nggak jadi apa-apa, hilang semua hartanya. Ya ini soal kepercayaan, ini soal manusianya gitu, bukan soal tidak dapat uang di luar. Ini yang tadi saya sebutkan bekerja di Arab Saudi gitu. Karena ya dikasih ke keluarganya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin bapak ibunya atau apa, tapi dia tidak bisa mengelola uangnya dihabisin. Itu banyak terjadi di sini. Akhirnya ya ini tadi soal manusianya, soal manusianya di sini. Ya berarti dia tidak mampu, orang ini tidak bisa memastikan uang saya aman apa tidak. Kenapa tidak disimpan di bank? Kenapa tidak dipositukan? Itu kan tidak semua orang bisa tahu itu karena keterbatasan pengetahuan. Nah, kalau saya lihat secara umum itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau ada beberapa yang memang merantau kemudian gagal total ya. Itu di Malaysia kan karena kena polisi, karena ilegal. Itu tidak perlu diperjelas lebih lanjut lagi soal itu. Nah, terus kemudian perantauan yang lain misalnya di Bali atau mana, toko-toko kelontong atau yang jaga toko istilahnya motong ayam di Bali, kan sangat umum juga di sini. Itu ya karena cuma mampunya segitu ya, tidak bisa kemudian jadi generalisir bahwa kerja begitu ya bisa dapat uang banyak kan kayak gitu. Itu sih. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir dari saya mengenai penjelasan Masnya yang sudah mulai dari penyebab orang-orang merantau, banyaknya orang-orang merantau di desa ini, kemudian juga hasilnya orang-orang merantau ya tetap tidak berhasil ya, bukan secara umum itu banyak yang nggak berhasil, tapi ada juga yang berhasil. Tapi pada umumnya itu banyak juga nggak berhasil. Nah, bagaimana menurut Masnya sendiri itu bagaimana cara menyikapi fenomena tersebut? Sebenarnya jawaban ini bisa general, sebenarnya saya bisa katakan gitu ya. Ini tidak hanya berlaku untuk di desa sini ataupun di desa mana. Problem pembangunan manusia kita, sumber daya manusia kita itu memang tidak main-main gitu ya. Maksud saya menjadi problem serius gitu. Saya ingin sedikit explore ya, ada sedikit memperluas. Ini tidak hanya jawaban untuk desa sini, tapi juga desa-desa yang lain dan masyarakat Indonesia secara umum. Ketika kita orang kampung, orang desa tidak punya skill, tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian, ya kalau kemudian lebih pragmatis tidak punya ijazah misalnya, itu kan relatif tidak dianggap-anggap gitu. Coba di antara di sini ada yang ahli bengkel, ya bisa lah bangun bengkel. Kan tidak semua orang bisa begitu. Bisa jadi tukang rumah tapi spesifik misalnya. Tukang untuk keramik misalnya, kan macam-macam. Ini soal life skill sebenarnya. Kenapa ini fenomena umum yang saya anggap serius, yang saya anggap sebagai problem serius bagi kita ya. Itu yang pertama, tentang
karena pembangunan manusia ini itu berefek kepada hal-hal lain. Tapi di soal obrolan saya tentang SDM ini juga terkait dengan apa ya, moral, akhlak, itu juga penting. Ya itu tadi, karena kita kadang melihat agak ya, tapi ini sangat personal dalam pandangan saya sih. Kita kadang terlalu berpikir bahwa ya hidup ini hanya urusan dunia, itu problem itu. Dunia, harta dan namanya. Coba teman-teman dimanapun berada, coba refleksi coba. Dari keluarga yang taruhlah misalnya bapak ibunya pergi merantau keluar dan anaknya sendiri di kampung atau dititipkan ke orang, itu anak-anak yang kayak gini nih butuh kasih sayang, tumbuh tanpa orang tua, tumbuh tanpa model, tumbuh tanpa tauladan. Ini tidak sedikit anak-anak kayak gini nih, anak-anak liar jadinya. Jadi apa istilahnya, ya bikin menyesal orang tuanya. Niatnya si orang tuanya bagus, ngumpulin uang, merantau untuk kepentingan, oke lah, harta hal gampangnya begitu ya, untuk pendidikan anak segala macam. Tapi satu, kasih sayang terhadap anak, terhadap generasi depan, masa depan kita, itu nggak terjaga. Banyak yang anak-anak, kalau istilah bahasa orang Madura ya, peribahasa Madura, apa ya, ngokor jalan itu hanya kerjaannya itu ya luntang lantung ke barat ke timur, pokoknya ngalur ngidul lah kalau bahasa Jawa. Ya karena ya itu tadi, dia besar tanpa kasih sayang, itu problem. Terus kemudian banyak hal yang memang ketika misalnya anak lahir dari kondisi keluarga begitu, dan itu taruhlah misalnya cukup masif, karena misalnya banyak keluarga-keluarga yang ya merantau, dan juga tidak sedikit ya, khususnya bukan di sini, di Jawa misalnya, keluarga-keluarga merantau itu rawan dengan penceraian, rentan dengan penceraian. Itu sudah banyak riset-riset mahasiswa-mahasiswa saya tentang ini gitu ya. Rawan dengan apa namanya, perantauan. Misalnya yang satu hanya pergi ke Taiwan, satunya di Indonesia, baik suami istrinya di Taiwan, itu problem. Nah ini nanti terkait dengan itu tadi. Ya problemnya tentu saja kalau kita ngomongin ya tentang penghidupan, tentang ekonomi gitu. Tapi efek-efek yang lain ya terkait dengan kehidupan sosial, keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa di sini ya gitu. Itu fenomena dan problem-problem yang menurut saya ini krusial gitu. Ya saya beruntung, ya saya hidup seadanya, misalnya saya di kampung sini misalnya juga bersama ibu, bersama saudara-saudara. Alhamdulillah seadanya. Misalnya sawah kami hanya memberikan satu karung beras, ya sudah kita terima sebagai karung beras, sebagai satu karung beras. Yang paling menentukan apa? Kebermanfaatannya, keberkahannya kan. Ya kalau misalnya pendekatan kita adalah pendekatan materi, satu karung ini harga berapa ini akan berapa, itu kan logika matematika. Tapi kalau kita pakai logika Tuhan, logika agak apa Tuhan ya, logika Allah kan berbeda. Nggak kemudian langsung dengan misalnya orang dengan sedekah sekali, maka dia akan dilipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan jadi 1.000 kan? Itu logika mana? Itu matematika mana? Itu matematika Tuhan. Itu rahasia itu namanya. Nah, jadi kita harus imbang antara logika matematis manusia ini. Kalau satu karung dikilukan menjadi 100 kilo, harga apa namanya, beras 6.000, maka berapa jadinya? Tapi kan kalau kemudian pendekatan kita juga diimbangi dengan apa ya, pendekatan Tuhan misalnya, dengan agama, itu kan berbeda caranya. Nah ini harus imbang, dan problem-problem serius seperti ini terus berlanjut di tengah kondisi manajemen administrasi di desa pun, ataupun juga ini semakin parah gitu ya, semakin tidak ini. Jadi keberpihakan, misalnya fenomena-fenomena tentang ya kalau di desa, pemilihan kepala desa, rebutan dengan cara money politik, pakai uang, itu kan buruk. Tapi itu terjadi, dan bukan hanya di desa sini, di desa manapun. Ini problem yang repot sekali. Ya bagaimana kemudian akan membangun desa dengan sangat baik ketika misalnya untuk jadi kepala desa saja harus ngeluarin sampai 600 juta misalnya. Ya otomatis kan harus bondonya itu harus diambil kan,
modalnya itu harus ditarik lagi kan begitu. Itu akhirnya terjadi banyak korupsi di sana sini. Yang awalnya pembangunan desa direncanakan begini tidak jadi. Nah, ini problem, dan ini bukan hanya terjadi di level desa. Level di atasnya dan paling atas gitu. Ini yang memang entah apakah kesadaran kayak gini kita tanam bareng-bareng kemudian kita akan mengubahnya, atau kita tahu ini tapi kemudian kita lupakan karena memang kehidupan sistematiknya begini, sistemnya begini, maka kemudian ikut dalam sistem. Nah, ini adalah isu bersama, problem bersama. Dan teman-teman sekalian, misalnya anak-anak muda yang sama-sama ini apa istilahnya membangun, punya cita-cita untuk membangun kemajuan bersama, baik itu di desa ataupun juga di tahap yang lebih luas nasional, itu akan menjadi komitmen bersama gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya podcast untuk kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua dan terus kepada para penonton. Dan jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai podcast kali ini, bisa kalian taruh di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.